pertanyaan seorang yang mulai terbangun ritualitas di dalam dirinya selalu seputaran Tuhan itu siapa? Gimana Tuhan? Benarkah Tuhan yang selamanya sesembah itu adalah Tuhan? Atau benarkah ajaran yang selama ini itu Tuhan yang kami yakini itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya? Itu saya. Apakah secara pribadi aku akan kembali kepada Tuhan? Satu ya, satu. Jadi teman-teman bagi yang penasaran tentang Tuhan, yang lebih sulit lagi, tidak akan ada satu manusia atau hamba pun atau ciptaannya yang bisa bertemu dengan Tuhan dan jika tidak terkecuali andai kata misalnya itu atas keinginan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau bukan karena Tuhan itu ingin berkomunikasi dengan kita, dia tidak akan bisa. Karena para dewa pun melalui orang yang disandari oleh mereka menyampaikan hal yang sama. Jadi dewa pun tidak pernah bertemu sama Tuhan, walaupun hanya berbicara tanpa melihat wujud. Kenapa? Karena dalam batas versi yang saya share di video ini adalah Tuhan yang dimaksud Tuhan adalah energi mula jadi, energi zat mula pertama yang memiliki kecerdasan dan yang menciptakan zat-zat yang lainnya dan memulainya menjadi besar. Itu yang sudah kita tempatkan selama ini adanya diri kita, adanya alam semesta. Nah, zat pemulanya itulah Tuhan, dan dia bisa berbicara dengan kita atas keinginannya, dan kita tidak bisa bertemu dengannya karena menurut dari mereka yang para dewa-dewa juga tidak pernah ketemu dengan Tuhan kecuali melalui perwakilannya. Dan untuk Tuhan yang sebenar-benarnya benar yang asli, tidak ada satu makhluk lain pun yang berani mengaku dirinya Tuhan, kecuali kadang-kadang ya manusia aja yang berani mengaku atau menganggap dirinya Tuhan. Tapi kalau makhluk gaib yang tingkatnya lebih tinggi seperti dewa, bidadari atau siapa, tidak berani mengaku dirinya Tuhan. Kalau sudah didatangi oleh sesuatu dan dia mengaku dirinya Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan berani. Apalagi kita bertanya, apakah Tuhan yang sebenar-benar yang benar yang asli? Tidak akan. Namun Tuhan di dunia ini banyak. Jadi mau Tuhan yang mana? Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau di dalam dunia spiritual ini, menurut versi saya, yang dicari oleh mereka yang baru terbangun spiritualnya atau yang sudah terbangun lama tapi tidak menemukan jawaban. Jadi yang dicari itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya benar yang asli, zat mula pertama penciptaan segala-galanya. Sementara Tuhan yang ada ini adalah Tuhan yang ya gimana ya, bukan Tuhan di atas Tuhan lah, Tuhan lah. Jadi gini,
Maksud saya gini, kita kan seperti yang pernah saya jelaskan di video saya yang awal, Tuhannya manusia, Tuhannya daging, tubuh manusia ini kan terlahir dari rahim ibu. Jadi siapa pencipta? Tuhan itu kan artinya pencipta. Jadi yang menciptakan kita ibu, berarti Tuhan kita di dunia ini, Tuhan daging yang membuat kita ada adalah ibu, sedangkan bapak hanya penyumbang benihnya saja. Dia memproduksinya, menjadikannya itu berbentuk manusia sampai lulus uji, sampai dilahirkan, itu adalah ibu. Jadi Tuhan daging, Tuhan bagi bentuk wujud manusia atau bentuk wujud hewan itu Tuhannya ibu. Nah, di atas itu ada lagi Tuhan. Ya, itulah seperti Tuhan keyakinan dari kita. Nah, di antara itu juga lagi masih ada, tapi saya lebih mengutamakan itu bukan di antara, di atas, di sejajar atau di atasnya lebih sedikit ada lagi Tuhan, yaitu dari mana kita berasal, yaitu dengan maksud kata tubuh ini kan tanpa jiwa, seperti hidup tapi tidak berkehidupan. Jadi yang membuat tubuh kita hidup, benar-benar hidup, menjalani kehidupan itu adalah jiwa. Nah, jiwa ini terkadang belum tentu jiwa ini langsung dari Tuhan pencipta, belum tentu. Terus jiwa kita ini bisa jadi adalah dari pecahan jiwa yang lain. Sampai situ udah paham ya teman-teman? Jika belum paham nanti silakan kolom komentar. Jadi jiwa kita ini berasal dari jiwa yang mana? Ibaratnya gini, saya ibaratkan, kalau saya bilang bola, jiwa berbentuk bola energi, agak rumit jelaskannya. Nah, saya jelaskan seperti ini. Ini sebuah jiwa, ibarat andaikan. Nah, jadi diambil satu dari jiwa ini, ya kan? Diambil satu dari jiwa ini, maka setelah diambil, dia akan memasuki tubuh yang lain dan menjadi dua, jadi jiwa yang baru. Dan begitu seterusnya, diambil lagi akan menjadi tiga entitas berbeda. Padahal ini tadi diambil dari sini, gitu kan? Nah, terus selanjutnya seperti itu. Jadi yang tadi itu kan sudah jadi entitas berbeda dari jiwa yang pertama. Nah, tugas kita sebenarnya dari ini, bagaimana cara kita dengan akal dan berkehidupan dan berkomunikasi dengan sesama, ataupun dengan mencari tahu melalui intuisi, mendekatkan diri dengan alam semesta untuk mengetahui kita dari jiwa yang mana. Karena tidak tertutup kemungkinan di bumi ini aja itu pentolan jiwanya, jiwa utamanya itu tidak satu. Jadi ada yang dari satu jiwa itu menghasilkan miliaran jiwa entitas yang berbeda. Ada yang hanya 9, ada yang hanya 2, ada yang hanya ratusan. Jadi pecahan jiwa itu tumbuh menjadi entitas yang berbeda. Nah, kita sebagai si entitas ini kan diberikan akal. Kalau manusia, tugas kita adalah mencari tahu kita berasal, jiwa kita ini berasal dari jiwa yang mana.
Nah, setelah kita tahu kita berasal dari jiwa yang mana, maka setelah kita mati, saat kita mati, kita tidak akan pernah merasakan namanya neraka atau surga atau apalah namanya. Kenapa? Karena saat kita mati, kita sudah tahu kemana kita kembali. Jadi saat kita mati, kita akan kembali kepada jiwa induk, jiwa yang pertama diciptakan oleh Sang Pencipta. Itulah keluar kata-kata, oh ini dia kembali kepada Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang benar-benar asli. Jadi kita lihat mula pertama, Tuhan yang berarti dia berasal dari jiwa yang itu, jiwa yang memulakan dia. Nah, kalau kita tingkatkan lagi, jiwa yang memulakan yang menjadi pusat dari jiwanya itu kan berasal dari jiwa yang lain lagi. Nah, itu nggak urusan kita. Urusan si jiwa yang pertama memulakan kita itu mencari lihat dari mana dia berasal. Jadi kalau yang sering ikut marketing MLM, bisa dibayangkan jiwa itu seperti MLM, dari satu pecah jadi entitas yang berbeda. Orang kan beda-beda kaki-kakinya kan, akar-akarnya ya, kembang. Nah, tugas yang paling bawah hanya mencari sampai satu level di atasnya, begitu semua yang di bawah. Dan yang satu level di atasnya tadi mencari jiwa mulanya yang dari atasnya lagi, maka dia akan kembali kepada Tuhannya. Dan begitu seterusnya. Jadi rumit memang kalau kita mulai memikirkan tentang hal seperti itu. Tapi itu versi saya. Tapi teman-teman yang tidak percaya, saya tidak maksa, karena itulah hasil intuisi pemikiran saya yang tercetus dan mungkin mirip dengan ada beberapa orang yang sudah pernah tercetus seperti itu juga. Ya, saya mohon maaf kalau ada kesamaan, tapi begitulah tujuan hidup kita, mencari jiwa mana kita berasal. Jadi setelah kita menemukan jiwa kita berasal, nah putuslah kaji yang mengatakan kenali dirimu maka kau mengenal Tuhanmu. Inti dari mengenal Tuhan itu adalah mengenali diri. Kenapa harus mengenal diri? Karena jiwa ini memiliki kesamaan walaupun dia merupakan entitas yang berbeda, wujudnya beda, mukanya beda. Karena tubuh ini badan yang kita pakai bicara ini, yang merokok ini hanya robot. Jadi kita semua hanya sebuah benda mekanikal organik dengan bioteknologi yang diciptakan oleh Tuhan Pencipta. Sejak mulai jadi yang saya banggakan atau saya agung-agungkan setelah penemuan pemikiran saya terhadap Tuhan. Jadi yang menjalankan ini adalah jiwa. Nah, jiwa ini memiliki akal. Kita dipinjamkan oleh Tuhan Pencipta dari zat akal pertama pencipta semuanya ini. Dari pinjamkan akal mungkin sepertriliun dari akal yang dimilikinya. Nah, jadi jiwa ini bisa berpikir, makanya dia terus berkembang, terus berintuisi, terus dia ngoceh sama kita kalau kita yang rajin mendekatkan diri kepada jiwa, yang ingin melakukan meditasi, ingin bergaul dengan jiwa sendiri untuk mendapatkan informasi up to date gitu.
yang mungkin kita nggak bisa tahu dari hal-hal yang kita lihat langsung, ataupun hal-hal di buku, ataupun di alat teknologi. Jadi setiap jiwa itu, kenapa saya dari video awal mengatakan kenali dirimu, jauh sampai ke sini, sampai ke video yang ini, adalah intinya kita harus mengenal diri kita sekenal-kenalnya. Karena untuk menemukan jiwa kita adalah kita harus menemukan persamaan-persamaan yang seperti sinkron, sama, sampai kita bisa merasakan dia sakit, kita juga sakit, dia sakit kepalanya, kita juga sakit kepalanya. Karena kita nggak tahu, kita sakit kepala, ternyata jiwa kita yang lain tadi belahan dunia mana kita sakit jiwa, sakit kepalanya, kita juga nggak tahu, karena kita tidak menemukannya. Tiba-tiba sakit pada kita kan, seperti dipikan, ternyata jiwa kita dalam bentuk entitas yang berbeda di dimensi lain sedang dipikan. Sakit gitu kan, tapi kita nggak ada apa-apa. Entitas kita yang lain sedang dipikan di dimensi yang lain. Ini kan nanti kita bahas di video lain masalah dimensi itu. Jadi bagi teman-teman, untuk kesimpulan dari video saya ini, jadi kenali dirimu. Untuk menemukan jiwa, menemukan Tuhanmu, kau harus menemukan jiwamu, bukan yang jiwa yang di dalam diri, tapi jiwa yang menjadi pribadi-pribadi yang lain. Dengan cara mengenal dirimu, dan kau mengenal dirimu secara luar dalam, agar menemukan orang yang memiliki kesamaan, walaupun wujudnya berbeda, tampilan dan tingginya berbeda, warna kulit berbeda, suara berbeda, tapi kelakuan, perilaku yang nggak dibuat-buat itu sama. Ada juga yang dibuat-buat. Ya, kalau kita memang suka membuat-buat, suka bohong-bohong, ya kita pasti menemukan yang bohong-bohong itu juga, kayak gitu. Jadi haruslah kita kenal diri kita luar dalam, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Setelah kita menjumpainya, nanti jiwa kita yang di dalam diri kita ini akan pelan-pelan, atau jiwa yang kita temui yang mempunyai persamaan jiwa tadi dengan kita, yang sama-sama dari jiwa yang sama, mungkin akan menemukan keterangan dari intuisinya atau dari entitas lain. Kita akan tahu kita berasal dari jiwa mana, induk dari jiwa kita tadi, induk dari globalnya. Nah, maka setelah kita mati, kita akan kembali kepada Tuhan. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Bagi teman-teman yang merasa sudah agak terbayar lah, agak tergerakkan pengertian tentang pencarian Tuhan, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi yang senang atas video ini, silakan di subscribe dan klik tombol lonceng agar tetap berlangganan video-video selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan. Salam mulia.